Nah, sebelum kita memulai kegiatan pertama ini, kakak mau mengajak kalian berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa dari kalian tidak yakin kita berdoa. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini, agar kita kegiatan konseling lebih nyaman, teman-teman semuanya boleh buat inovasi dulu lah yang ada di diri kalian juga, kayak tas, kan kayak kalian lebih nyaman. Udah, itu udah. Oke. Ada yang mau coba? Gak ada ya? Udah siap buat kegiatan konseling hari ini? Iya. Nah, perkenalkan, nama kakak Kak Ibu Desa Fitri. Kalian bisa panggil kakak Kak Ibu. Coba kakak. Oke, Kak Ibu. Nah, kita hari ini mau melakukan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu kegiatan yang dilakukan kita bersama-sama untuk menyelesaikan satu masalah. Itu kita sama-sama bareng-bareng. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu agar masalah yang sedang dialami kita itu bisa terselesaikan. Jadi dia lebih lagi. Kita selama proses ini kita itu harus saling menjaga rahasia. Misalnya nanti ada teman kalian yang cerita, itu kalian jadi sama bapak kita tidak menyebarkan apapun yang terkait cerita dari teman-teman kalian. Dan juga kita harus saling menghargai. Jika ada teman kita yang ngomong, itu kita harus mendengarkan. Jadi juga jangan memaksa bicara kita. Kalau misalnya ngomong, itu dari biarin dulu dia cerita. Nah, terus kita harus saling terbuka. Terbuka yang di sini maksudnya itu kita kan mau terus kita mau kalian itu semuanya aktif. Udah manggil kakak jelasin tadi. Setuju nggak kita sama-sama aktif terus saling terbuka? Pasti ya. Jangan sampai nanti dia udah cerita. Nih kalian kalau ada ledekin kasih tahu ke orang gitu. Nah, itu dari itu kalau teman kalian bisa dari kakak Ibu Anda, saya diajarin Kak Ibu, terus hobi kakak membaca. Nanti dilanjutin dari mana nih? Dari sini, dari Fadil. Nah, Fadil nyebutin nama kakak Ibu, hobi kakak membaca. Terus lanjutin nama saya Fadil, saya begini. Ya, kita bisa. Oke, bisa. Yang lain mengerti? Ya. Oke, udah. Dari saya ya. Perkenalkan nama saya Iwan Dasari. Terus hobi saya dibaca. Lanjutin ke Fadil. Saya seperti nama kakak Kak Iwan. Hobi beliau baca. Sama saya. Maybe lah. Kalau dia Siapa namanya? Breno. Oh. Perkenalkan nama saya Christian Lati, hobi saya Main game. Lanjut. Nama kakak Iwan, hobinya membaca.
Ayam, dia anjing, jadi sebenarnya marinya, main bola, dia televisi, baginya, kan menyanyi. Menyanyi, lanjut. Dia siapa namanya? Adil. Adil. Nyanyi. Kamu siapa? Siapa? Oh, Cika. Oke. Aku sama kakak juga lagi baca. Fadil. Dia hobi main layang, dia Radit hobi memancing sama dia. Hobi main bola, dia Messi hobi main game, dia juga hobi ini, kita hobi nonton. Oke. Kamunya siapa namanya? Nama saya Salsa, hobi mendengarkan musik. Oke, Salsa. Jadi, kita kan udah sering kenal nih. Kakak udah tahu nama kalian kayak ini Fadil, ini Adit. Radit apa Adit? Radit. Radit, Breno, Messi, Nada. Bener nggak? Nada, Cika, sama Salsa. Nah, kakak tegaskan kembali bahwa kegiatan kita ini adalah konseling kelompok. Nah, bahasnya dari kakak wawancara dengan guru BK kalian itu sebulan yang lalu, kami juga membentuk modul untuk kalian. Nah, itu yang kami dapat, kalian tuh mengalami kebingungan karir kalian. Kami dengar juga kayak kalian nggak tahu cita-cita apa, minatnya apa, gitu kan. Nah, kakak mau dengar langsung, kan kakak udah dapat nih dari guru BK kalian. Nah, kakak mau dengar langsung dari kalian, itu kebingungan karirnya tuh mau yang seperti apa yang kalian alami, gitu kan. Nah, boleh mulai dari kan tadi, oke tadi udah di sini ya. Gantian dari Salsa. Oke, kebingungan karirnya tuh yang gimana? Contoh, Kak saya bingungnya tuh, saya nggak tahu cita-cita saya tuh apa Kak. Atau Kak saya tuh nggak tahu Kak minat saya nih apa, bakat saya nih apa, kayak gitu. Nggak apa-apa, bingung karir. Saya bingung bakatnya apa. Bakatnya nggak tahu ya. Boleh lanjut ke Cika? Atau saya nggak tahu Kak pekerjaan saya nih nanti lanjutnya mau gimana, saya nggak tahu mau lanjut kuliah tuh gimana. Apa? Kalau karirnya apa setelah ini nggak tahu ya, bingung ya. Oke, lanjut ke Nada, gimana? Oh, cita-citanya apa, bingung. Lanjut? Minatnya apa, nggak tahu. Lanjut? Bingung cita-citanya apa? Bingung bakat saya. Bakat saya bingung ya. Oke. Nah, tadi kan udah dijelasin ya kayak si Salsa bingung bakat. Ini mau karirnya apa bingung. Terus juga cita-citanya apa bingung kan. Terus kalian juga minat itu nggak tahu. Terus juga bakat sama kan. Nah, dari semua ini kita sepakat nggak kalau misalnya kita tuh bahas terkait minat. Mungkin dari kita bahas terkait dari si Messi. Sepakat nggak kalau misal bahas si Messi, masalah yang dialami oleh Messi? Nggak bisa ngejelasin minatnya, bingungnya tuh gimana, nggak bisa. Mungkin yang sama siapa yang minatnya? Yang mungkin merasa bingung minat. Bisa jelasin nggak? Oke, kalau Nada boleh nggak? Kita bahas masalah yang dialami oleh Nada. Kan bingung karir, cita-cita kan? Oke, minat sama cita-cita mirip-mirip lah. Bisa?
Nanti ceritain kayak, Kak, saya nih cita-citanya tuh, saya bingung mau cita-citanya apa. Orang tua saya masih taunya buat saya nanti lanjutnya buat jadi dokter. Sedangkan saya pengennya ini, Kak, kayak gitu. Bisa nggak? Bisa. Oke. Boleh kepada Nada, kita enggak belum. Kita bakal bahas masalah yang dialami oleh Nada, yaitu dia bingung cita-citanya apa. Nah, dari teman-teman semua kita dengerin Nada buat cerita apa yang dia rasain, apa yang dia alamin terkait cita-citanya apa nanti. Nah, boleh kepada Nada untuk ceritain masalah yang Nada rasain. Sebenarnya saya bersahabat. Oke, nggak berbakat. Oke. Pendidikan. Saya juga tidak tahu bakatnya saya apa. Terus saya juga sama SMP ini mau lanjut ke SMA atau SMA dan juga bingung nanti dari SMA atau SMA mau kerja atau Kuliah, bingung ya. Intinya cita-citanya tuh belum tahu mau jadi apa selanjutnya ya. Oke, dari teman-teman, kan tadi dia udah cerita nih. Ada nggak yang mau ditanyain? Mungkin kurang lebih lengkap yang dia jelasin oleh Nada. Boleh kalian tanyain, nanti Nada jelasin. Kayak gitu. Nah, mungkin dari kakak nanya ke Nada, kalau dari sisi orang tua, itu orang tua inginnya Nada cita-cita mau jadi apa gitu. Oke. Tergantung si Nada. Teman-teman yang lain boleh nanya. Tanya apa? Boleh nanya kayak sejak kapan dia bingung kayak gitu. Boleh. Atau pernah nggak si Nadanya ngelakuin tes minat bakat gitu, kan nggak apa-apa. Gimana? Oke, kan tadi kakak udah nanya tentang orang tua ya. Nah, mungkin ada yang mau bertanya terkait ini sejak kapan sih si Nada tuh mulai kayak kebingungan terkait cita-citanya apa? Boleh mau nanya siapa? Nanya ke Nada. Masa nggak kepo sih? Kenapa namanya? Jadi ada tiga jawaban. Nah, oh fisiknya Nada nggak kuat buat jadi atletik. Oh, terus siapa lagi yang mau nanya? Kenapa nggak latihan rutin? Apa? Kenapa nggak latihan rutin biar? Oh, latihan rutin. Nada pernah ikutin tes minat bakat nggak? Ya terkait minat belum pernah. Belum. Sejak kapan Nada bingung terkait cita-citanya apa? Kelas 8 aja. Oke. Nah, jadi kan tadi kita udah saling kayak bertanya ya kepada Nada. Terus Nada juga udah menjawab kan apa keluhan-keluhan dia kayak gitu kan. Nah, dari yang kakak simpulkan, si Nada ini dia bingung terkait cita-citanya apa. Terus juga dia sempat mau buat jadi polwan, tapi dia fisiknya kurang kuat. Sempat ditanya oleh Messi kenapa nggak jadi atletik aja kan, terus fisiknya nggak kuat. Terus juga ditanya sama Salsa gimana kalau misal udah latihan rutin. Nah itu juga kayak si Nada tadi jawab apa?
takut gagal. Nah, terus juga kakak bertanya sejak kapan? Sejak kapannya itu dari kelas 8. Terus juga kakak bertanya kayak orang tua itu gimana? Itu juga kayak dibebaskan kepada Nada. Nah, jadi teman-teman, kan tadi kita udah tahu tuh masalah dari Nada. Ada nggak teman-teman mau beri solusi buat Nada? Buat Nada solusi. Solusinya dari masalah yang Nada alami. Atau sebelum solusi, kakak mau kalian beri solusi lah dulu. 1-2 orang boleh. Solusi buat Nada. Karena dia bingung cita-citanya apa. Solusinya. Ini karena konseling kelompok, jadi kakak di sini hanya memimpin kelompok. Kakak nggak memberikan solusi buat kalian, jadi kalian tuh menentukan sendiri solusi yang baik itu apa. Apa solusinya? Buat Nada yang bingung cita-citanya apa, minatnya apa. Ya. Ada nggak? Nggak apa-apa, sebutin aja. Nggak apa-apa. Mungkin itu yang kalian alamin, terus menurut kalian ini tuh nggak apa-apa. Gitu. Atau mungkin kayak, Nada, gimana kalau misal kamu kasih tahu ke orang tua kamu atau gitu? Itu nggak apa-apa. Kalian sampaikan aja solusi buat Nada. Oke, karena kan tadi Nada sempat mau jadi polwan. Nah, kalau dari Messi itu menyampaikan solusinya buat si Nada itu latihan fisik ya. Nah, latihan fisik biar siapa tahu bisa jadi polwan gitu kan. Terus ada lagi nggak solusinya? Kalau dari sini kan kita kayak mendorong Nada untuk dia cita-citanya itu polwan berarti kan gitu. Karena teman-teman juga yakin bahwa kayaknya Nada tuh bisa jadi polwan. Ada nggak solusi lagi? Boleh? Apa? Oh, belajar buat jadi guru. Nah, dari mereka tuh kan solusinya ada juga yang dari siapa namanya? Breno. Oke, Breno tadi kan bilang kalau misal kenapa nggak si Nada aja lanjut belajar kayak gitu. Udah kan ada 2 solusi. Solusi pertama kalau memang Nada mau jadi polwan, Nada itu latihan fisik. Kalau dari si Messi. Tapi kalau memang Nada mau jadi guru, itu kalau dari Breno itu dia menyampaikan bahwa Nada harus kayak belajar aja. Kalau belajar kita nggak perlu buat latihan fisik. Kalau misal kita mau fisik juga kita perlu belajar. Apapun itu perlu belajar. Oke? Oke. Udah agak ada nemu ya buat masalah yang dialami oleh Nada. Nah, setelah ini kakak mau kalian tuh mengerjakan ini namanya lembar self assessment. Self itu diri kan, assessment itu kayak penilaian. Itu terkait karir. Nanti kakak kasih kalian satu-satu, kalian isi. Oke? Untuk pulpen boleh minjem-minjem. Isi aja dulu. Oke.
Jadi tadi kan kakak udah ngasih lembar self assessment karir kepada kalian. Nah dari lembar ini kan kakak itu minta kalian untuk kayak memikirkan lah terkait diri kalian sendiri itu mau cita-citanya apa. Terus juga kakak ada ngasih kayak yang kalian suka itu apa. Terus juga kayak kenapa kalian tuh mau milih cita-cita tersebut kan. Nah karena kita tadi bahas terkait nada, maka lembar jawaban yang mungkin kakak bakal kita lihat itu yang nada. Nah, untuk nada itu tadi udah ngisi kalau yang dia sukai itu menari, bernyanyi, terus musik, main game ya. Nah, terus juga mata pelajaran yang dia sukai itu apa tadi nada? IPA sama PAI. Terus hal yang menurut nada itu paling kuasai dan juga baik dilakukan oleh nada tadi apa? Menari dan ya menjadi commander. Nah, terus ada kelebihan yang nada miliki. Itu apa tadi nada? Ada ngaji, terus juga ngajar ngaji, terus dirijen dan juga dia bisa tata tertib ketika upacara berarti. Oke, terus pekerjaan atau cita-cita yang pernah atau sedang nada pikirkan itu ada polwan, terus guru, terus juga dia mau jadi orang sukses ya. Kita semua juga mau jadi orang sukses, gitu kan? Nah, alasan nada mau jadi polwan itu apa tadi? Karena apa? Membantu menyelesaikan masalah. Oke, kalau misal untuk guru itu nada pengen jadi guru itu kenapa? Apa? Masa ya mau jadi guru mau masuk surga gitu kan. Nah jadi harapan kakak itu kita tuh kan sama-sama udah tahu ya alasan kita mau milih cita-cita tersebut tuh apa. Nah kalau untuk dari nada itu dia mau jadi polwan buat nyesain buat bantu masyarakat lah kayak gitu kan nyesain masalah. Terus juga dia mau jadi guru itu ya menurut dia ya guru kita bakal dapat pahala banyak ya kalau dari nadanya kayak gitu kan. Terus dari jawabannya nada itu dia merasa bahwa dia cocok di bidang kesenian. Polwan, guru kesenian. Berarti kayak kalau dari kalian itu dia mending guru apa? Guru seni ya kan? Nah, kayak gitu. Nah, jadi kayak ada sedikit kayak pemikiran yang sama dari teman-teman nada juga kayak nada tuh cocoknya kalau emang nada nggak kuat di fisik buat polwan itu mungkin gurunya guru seni gitu. Nah karena nada juga bakatnya itu atau cocoknya tuh sukanya itu di bidang kesenian kan. Oke, nah jatuh ya nggak apa-apa ambil aja. Oke, terus kita masuk ke tahap yang ketiga. Di tahap pengakhiran ini, itu kakak mau minta kalian itu komitmen. Kita sama-sama ngerasain, pasti kalian juga ngerasain bingung terkait karir kalian. Kayak bingung cita-citanya seperti nada, minatnya apa selanjutnya belum tahu kan. Itu sama aja dengan cita-cita. Nah, kakak mau kalian tuh setiap orang memikirkan komitmennya setelah kegiatan ini kalian tuh mau apa? Misal dari kakak kayak misal kakak tuh bingung kan karirnya apa. Kak saya setelah ini berkomitmen bahwa saya mau lanjut belajar dengan benar biar saya tuh bisa buat jadi guru gitu. Nah kalian komitmen ke diri kalian masing-masing nanti kakak kasih waktu sebentar itu setelah itu kalian sebutkan masing-masing apa komitmen ke diri kalian sendiri. Oke, boleh pikirkan dari sekarang. Udah pemikiran komitmen ke diri sendirinya apa? Udah? Oke. Dikarenakan kakak tadi udah nyuruh kalian untuk buat komitmen ke diri kalian sendiri, itu dimulai dari sini udah kita mulai dari Christian. Oke. Setelah kegiatan ini saya ingin komitmen mau belajar lebih giat lagi untuk menjadi orang baik. Oke, mau belajar lebih giat lagi. Lanjut ke Breno. Polisi ya? Oh iya, lanjut. Saya berkomitmen lebih fokus ke dunia
lebih fokus ke dunia ekspor. Lanjut. Saya lebih fokus mencari ilmu agar mudah membuat karir masa depan nanti. Oke. Lanjut. Setelah itu saya akan berkomitmen untuk lebih belajar dan latihan public speaking buat masuk ke jurusan itu. Oke. Lanjut. Apa? Iya. Berkomitmen. Oh, melawan diri. Oke. Pramugari. Ya, lanjut ke nada yang terakhir. Saya belajar dan percaya diri dan berani mencoba. Oke, berani mencoba. Nah, dari teman-teman tadi kan udah menyebutkan ya, kayak komitmennya apa ke diri kalian sendiri. Nah, kakak seneng kalian semua itu sudah memikirkan komitmen untuk diri kalian sendiri itu selanjutnya untuk bagaimana. Terus juga kalian udah sama-sama tahu nanti kalian tuh maunya cita-citanya apa. Terus dari Nada juga itu dia mungkin sedikit membantu ke Nada buat gambaran selanjutnya dia mau lebih fokusnya kemana nanti kan. Nah, kakak yakin dan percaya bahwa komitmen yang kalian ucapkan tadi itu tidak hanya sebatas komitmen saja yang kalian ucapkan di sekarang, tapi bisa kalian lakukan di selanjutnya setelah dari konseling kelompok ini. Nah, proses untuk kalian menuju karir itu memang gak mudah. Tapi dengan kalian terus belajar, itu bisa sedikit mempermudah kalian menuju karir yang kalian inginkan. Oke, nah karena waktu kita juga sudah mau hampir habis, kegiatan yang kita rencanakan hari ini juga sudah mau selesai. Itu kakak mau kalian tuh kasih kesan-pesan dari kegiatan konseling kita hari ini. Mungkin kesannya, Kak, kegiatan ini tuh baik banget buat bantu saya buat memikirkan masa depan saya. Terus pesannya mungkin teman-teman itu lebih serius lagi atau apa, itu boleh. Nanti 2 orang aja nanti kakak tunjuk buat mikirin, buat nyebutin pesan-pesannya hari ini. Dari cowok 1, dari cewek 1. Sudah? Oke, boleh Breno. Dari bakat dan minat ataupun cita-cita. Itu kesannya. Oke, pesannya. Jadi kesan dari Breno itu kayak mempermudah Breno untuk mencari bakat, cita-cita, dan apa tadi? Minat ya? Oke. Terus pesannya? Mungkin kakak nih galak 3 segitu. Atau apa kayak gitu kan. Nah, itu boleh. Sebenarnya kegiatan ini sangat seru dan bermanfaat untuk saya dan apalagi ada yang menyelesaikan Masalah dari nada. Oke, buat pesannya. Buat teman-teman kedepannya lebih lagi public speaking-nya, saya juga Iya. dan lebih Lebih aktif lagi ya. Kalau misal kalian ngikutin konseling kelompok, harapan kakak, kalian tuh lebih aktif kan. Pesan-pesan sudah kayak gitu kan. Nah, untuk mengakhiri ini kita mungkin dari teman-teman kalau misal kakak ada salah kata atau ucapan, itu kakak mohon maaf. Itu kan sebelum dari akhirin ini ya kita semua jadi lebih tahu apa cita-cita kita, apa bakat kita, tinggal kalian tingkatin aja. Mau lanjutnya gimana, itu mau SMK itu ya arahin lah yang benar. Kalau memang bingung itu minta tolong dengan guru BK. Kakak ini calon guru BK. Nah jadi kalian itu kalau memang bingung, ada masalah, itu nggak apa-apa cerita sama guru BK kalian. Emang itu tugas kami membantu kalian menyelesaikan masalah. Terima kasih atas pesan-pesan yang udah kalian jelasin tadi. Untuk kegiatan berikutnya, kalau memang itu masih ada hal yang mengganjal atau apa, kita bisa mengatur pertemuan selanjutnya dengan orang yang berbeda. Tidak lagi kita bahas terkait nada, kayak gitu kan. Terus pada pertemuan berikutnya juga kita sama-sama melanjutkan komitmen. Kayak kakak juga nanya, komitmen kalian itu kalian jalani nggak, kayak gitu kan, untuk pertemuan selanjutnya. Nah terus
Kita sebelum mengakhiri kita doa lagi, doa buat di akhir. Nah, buat teman-teman semuanya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan kita sudah selesai. Sebelum kita ninggalin ruangan, kalau dari yang kelompok sana kan nyanyi sayonara. Nah, sama juga. Karena kami itu diajarin buat ketika praktek itu kayak nggak membuat kalian tuh diem aja gitu. Jadi, tahu kan lagu sayonara? Oke. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, tak ada duanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tidak ada gunanya. Oke, dari sebelum ini kakak mau ngasih kalian snack. Ada yang mau pilih? Mau yang mana? Ya, ada. Mana maunya? Ya. Oke, kakak tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.